Kita sekarang akan membahas satu bagian firman Tuhan. Dilihat dari dua sudut pandang ini. Jadi ayatnya sama, pengertiannya bisa beda sama sekali. Bisa 180 derajat berbanding terbalik. Saya pernah menyampaikan ini dalam khotbah, tapi yang belum pernah dengar ya mari belajar bersama. Yang sudah pernah dengar ya mari teliti lagi bersama. Ayatnya sebentar ya. Matius pasal 15 mulai ayat 21. Matius 15 saya harus buka kitab dulu nih. Udah ketemu 20 atau 21, Pak? 21. Matius. Oh, perempuan Kanaan. Yes. Ya. Ya, dosa. 21 sampai 28 atau berapa, Pak? Yes. Benar, Bu. 21 sampai 28. Silakan ada yang mau bacakan buat kita semua Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ya udah saya buka dah, saya aja. Perempuan Kanaan yang percaya. Jadi Matius 15 21 ya. Sampai berapa tadi? 28. 28. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Baik. Ya, terima kasih. Coba kita lihat ayat 28 ini. Ayat terakhir dari Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu." Mungkin dalam bahasa aslinya mungkin bukan ibu ya, tapi perempuan. "Hai perempuan, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan, ada beberapa kata yang penting di sini. Besar imanmu,
Lalu jadilah seperti yang kau kehendaki. Lalu seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ini ditafsirkan oleh beberapa kelompok, baik itu positive thinking, baik itu karismatik, baik itu Arminian mungkin ya, menafsirkan bahwa iman itu sangat menentukan. Tuh, besar imanmu. Berarti iman kita itu sangat menentukan keberhasilan kita dalam memohon kepada Tuhan. Kalau iman kita kecil, ya nggak nyampe. Kalau iman kita besar, baru bisa berhasil. Ya, besar imanmu. Jadi ini kunci keberhasilan. Kemudian kalimat spektakuler ini, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Perhatikan, seperti yang kau kehendaki. Berarti yang dikehendaki oleh perempuan Kanaan itu. Dan setelah Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, tentunya orang Reform sangat tidak setuju dengan kesimpulan ini. Tapi bagaimana menjawab kalimat ini? Karena Tuhan Yesus jelas-jelas berkata, besar imanmu, ya kan? Berarti Tuhan Yesus memuji perempuan ini, imannya hebat. Berarti kan boleh dikata prestasi imannya ini dipuji oleh Tuhan Yesus. Lalu jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang kau kehendaki. Yang dikehendaki siapa? Dikehendaki perempuan itu. Ya, bukan dikehendaki oleh Tuhan, tapi dikehendaki oleh perempuan itu. Dan seketika itu juga, langsung tuh berarti seketika itu juga anaknya sembuh. Oke. Jadi kalau dari ayat ini aja kesimpulannya bisa iman merupakan kunci keberhasilan. Lalu apapun yang kita kehendaki akan terjadi. Karena kita punya iman yang besar itu. Dan terjadinya bisa sekaligus instan. Seketika itu juga anaknya sembuh. Oke. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara menafsirkan ayat ini. Ada dua cara penafsiran. Ya, ada dua cara penafsiran. Ini penafsiran pertama. Perhatikan ya, penafsiran pertama. Cara pertama. Ya. Jadi ayat 21, Yesus pergi dari situ. Ya, pergi dari situ itu dari tempat di mana Tuhan Yesus habis berdebat ya toh dengan orang-orang Yahudi. Oke, dari situ itu tempatnya kita bisa lihat dari ayat-ayat sebelumnya. Ya. Ini. Oke, saya enggak usah kasih. Ini tidak terlalu penting membahas tempat, nanti saudara bisa teliti sendiri. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus pergi dari situ itu pergi dari keramaian. Pergi dari keramaian.
Maksudnya menyingkir. Nah, ini ada kata menyingkir ini. Ini sudah tepat sih. Jadi pergi dari situ itu dan menyingkir itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu semacam mundur dari keramaian atau menjauhkan diri dari keramaian. Ya, coba lihat bahasa Inggrisnya. Ayat 21 itu. Nah, ini went away from there. Jesus went away from there and withdrew. Jadi kata withdrew ini ya undur itu ya. Istilahnya menjauhkan diri dari keramaian. Nah, ini kalau dalam King James dikatakan departed into, ya. Ini ya istilah-istilah ini hampir sama semua lah. Kalau terjemahan lama, maka Yesus pun keluar dari sana serta berangkat ke jajahan Sur dan Sidon. Ya, keluar dari sana. Jadi maksudnya tidak mau menjauh dari sana. Oke, langsung lanjut. Saudara tahu nggak Tirus dan Sidon ini daerah mana? Tirus dan Sidon ini daerah Kanaan. Bukan daerah orang Yahudi ini. Ini daerah orang kafir. Jadi nggak biasa ya. Nggak biasanya orang Yahudi datang ke tempat orang kafir. Ke daerah orang kafir. Itu tidak bisa. Tapi Yesus datang ke situ bersama dengan murid-muridnya. Jadi jelas datang ke sini ini tujuannya memang mau menjauh. Saya pernah mengkhotbahkan ini dan ini memang artinya Tuhan Yesus mau retreat. Retreat itu kan memisahkan diri dari keramaian dan mencari tempat yang lebih sunyi untuk bisa ya mungkin bersaat teduh dan bersama murid-muridnya ya untuk meditasi atau apa begitu. Menyendiri, Pak, bukan? Ya, begitu. Tapi kan ada murid-muridnya juga. Jadi tidak menyendiri sendirian. Oke, lalu di tengah-tengah Tuhan Yesus mau menyendiri itu atau mau retreat itu, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Ya, di ayat 22, seorang perempuan Kanaan. Di ayat lain kita lihat itu perempuan yang namanya Sirofenisia, yaitu daerah sana memang Tirus dan Sidon disebut perempuan Sirofenisia. Ya, yang pasti orang kafir lah, orang bukan Yahudi, ya perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, ini kita lihat bahwa perempuan ini ada masalah ya. Masalahnya adalah anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, lalu kita lihat apa reaksi Tuhan Yesus di ayat 23. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, perhatikan. Yesus diam saja. Ini kan juga tidak biasanya ya. Tuhan Yesus itu kan terkenal sangat perhatian, sangat mengasihi, ya toh, sangat memperhatikan. Maksudnya kalau ada orang datang itu disambut dengan
baik, ya. Tapi ini dikatakan sama sekali tidak menjawab. Lalu bahkan murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, lalu dengan kata lain murid-muridnya minta supaya ini diusir perempuan ini karena dia itu mengikuti mereka dengan berteriak-teriak. Teriak-teriak itu histeris, mungkin ya, dengan suara yang sangat mengganggu dan sangat keras. Dan itu tentunya mengganggu suasana retreat mereka ya, kalau mereka mau retreat itu. Lalu Tuhan Yesus bereaksi setelah murid-muridnya bilang usir. Lalu Tuhan Yesus menjawab di ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, jawaban Yesus ini kira-kira menurut Anda sekalian apa ini? Maksud Tuhan Yesus apa ini? Kenapa dia ngomong ini sama perempuan ini? Ada yang mau kasih komentar? Ya, ada. Dia cari Tuhan itu cari orang pilihan, Pak, bukan orang lain yang udah ditetapkan. Menurut saya. Cari orang pilihan, bukan orang yang udah ditetapkan dari awal. Ya, yang sudah ditetapkan dari awal. Anaknya. Jadi cariin anaknya. Dia cariin Ibu Lani, Pak. Nah, jadi kira-kira bagi perempuan ini sikap Tuhan Yesus itu apa? Coba. Perempuan itu bukan Yahudi. Iya. Yang kata lain apa? Orang yang terhilang ya. Kafir. Kafir, orang yang terhilang. Maksudnya pertanyaan saya kan jawaban Tuhan Yesus ini mau menunjukkan sikap yang bagaimana terhadap perempuan ini. Ini Tuhan kayaknya mengetes ya, menguji ini orang gitu. Seperti juga yang orang yang pernah perwira itu, Pak. Gitu. Gini. Saya enggak. Kita jangan menafsirkan terlalu jauh. Ini kalau Anda ini seorang perempuan itu, Anda seorang perempuan Kanaan itu, dan Anda datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Anda teriak-teriak minta tolong. Lalu murid-murid bilang, suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lalu Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kira-kira bagi perempuan ini jawaban Tuhan Yesus itu apa? Menyakitkan. Pak Andi. Penolakan. Atau tidak ada urusan dengan kamu, tidak ada urusan dengan kita gitu ya, sepertinya gitu ya. Diskriminasi Pak Andi. Ya Pak Andi mungkin itu Pak rasis. Ada etnosentris, Tuhan Yesus sangat rasis sekali. Bukan termasuk domba yang hilang, bukan termasuk domba, Pak. Ya, kamu itu bukan domba. Bukan domba pilihan. Domba yang dari umat Israel kamu itu. Aku diutus bukan untuk kamu. Nah, dengan kata lain kan gitu. Iya Pak, saya boleh menjawab, boleh? Silakan. Di sini justru menunjukkan bahwa dia akan mungkin dia sudah mendengar tentang Yesus di sekeliling dia dan kebaikan Yesus dia sudah tahu. Maka jawabannya itu menunjukkan
dia sadar akan kemahakuasaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kasih Tuhan. Itulah sebabnya dia, sekalipun Yesus berkata seperti itu, dia tahu bahwa dari ungkapannya anjing itu makan dari... Nanti dulu Bu, Ibu jangan terlalu jauh. Oh, Saya kan baru iya, sampai Pak. ayat 24 Bu. Ya toh. Oh, iya. Ya. Saya baru sampai ayat 24. Jadi apa maksud jawaban Tuhan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel bagi perempuan ini, begitu. Oh, iya Pak. Jadi cara menafsirkan ya, coba kita bayangkan kita itu jadi perempuan itu. Nah, itu salah satu cara menafsirkan. Kita kalau jadi perempuan ini, kita dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan. Ya. Dan kemudian murid-murid Tuhan Yesus bilang, usir aja ini. Wah, perempuan ini mengganggu kita ini. Lalu Tuhan Yesus kan menjawab, jawabannya di ayat 24 itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi maksud Tuhan Yesus ini bagi Tuhan Yesus perempuan itu, Tuhan Yesus nggak ada urusan dengan dia, begitu maksudnya ya Pak ya. yes. Lu bukan sasarannya saya datang. Iya, itu. Galak. Nah, Andi, Kamu tidak layak. Pak, misalkan aku jadi perempuan itu, terus aku terbuka aja gitu Pak. Lo memang Ya. kan Mesias diutus kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya masalahnya apa kalau saya bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ya? Saya tidak termasuk gitu kan? Ya, Saya pergi aja dengan pasrah gitu jawabannya Pak. sudah jelas. Tuhan Belum. Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kamu kan bukan orang Israel. Itu. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini, ya istilahnya, sorry aja, kamu bukan sasaranku. Kamu ini bukan orang sasaranku. Oke ya, saya lanjut aja. Tapi reaksi perempuan ini, nah sekarang saya ingin mengajak saudara itu membayangkan seandainya saudara dijawab seperti ini oleh Tuhan Yesus, kira-kira saudara itu reaksinya gimana? Nangis, Pak. Saya memang sesungguhnya tidak layak di hadapanmu Tuhan. Sadar diri, Pak. Sadar diri. Mungkin Nangis, ciut ya. sudah. Mungkin ciut sudah. Ya, Sudah Nggak ada mencoba harapan ya. lagi. Pak Hendro apa tadi jawabnya Pak Hendarto? Saya ini sesungguhnya tidak layak di hadapanmu. Oh iya. Wah, ini jawaban sangat rohani ini. Mantap Pak, mantap, mantap. Kalau saya Pak, saya akan tahu diri dan menghindar, tidak teriak-teriak lagi, mundur Pak, mundur teratur. Ya, mundur. Pak Andi, Tahu Pak Andi, diri. kalau saya boleh jujur Pak, saya akan kritik balik. Pak Andi, saya akan kritik balik Israel Pak. Israel tidak maha sempurna. Abraham pernah berbohong di Mesir. Yakub menipu. Kenapa saya mesti silau dengan Israel gitu? Ya. Saya mengkritik Israel langsung Pak ya. Ya, nanti Tuhan Yesus langsung jawab. Emangnya lu mau apa? Gua memang mau janji sama Israel. Nah, jangan iri dong, ya toh. Sadar diri gitulah. Oke, lanjut. Dia mengemis. Mengemis. Nah, ini belum kelihatan. Ini ayat 25 ya. Sekarang kita masuk ke ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, jadi istilahnya perempuan ini sudah diusir, tapi sepertinya kok nggak tahu diri atau kalau bahasa Jawanya itu ndablek ya. Ndablek ini. Ya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini kok orang ini kok nggak ngerti-ngerti kalau saya diusir
masih mendekat saja. Lalu ayat 26, apalagi reaksi Tuhan Yesus? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, luar biasa. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menganggap perempuan ini sebagai gugu. Oh, sebagai gugu, sebagai anjing. Saudara lihat nggak? Luar biasa sekali ini sikap Tuhan Yesus kali ini, yang tidak seperti biasanya, yang terkenal dengan penuh kasih, penuh perhatian, dan sikap yang selalu ingin menolong. Kalau ini nggak peduli sama sekali. Ya, sudah dibilang aku diutus hanya untuk domba-domba hilang dari umat Israel. Lalu tidak patut ya untuk mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nggak patut itu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menganggap perempuan ini ya sekelas anjing. Nah, kata anjing ini kalau kita lihat di latar belakang memang keyahudian, memang orang Yahudi selalu menganggap bangsa kafir itu adalah seperti anjing. Pokoknya yang di luar Yahudi itu adalah anjing. Ya, sedemikian merasa keyahudian yang superior. Ya mungkin ada juga sampai hari ini mungkin suku-suku tertentu yang anggap suku lain itu ya seperti ya anggap kelas nomor 2 lah atau kelas nomor 3 lah. Pokoknya suku kita yang the best kan gitu. Jadi ini Tuhan Yesus juga istilahnya memakai tradisi Yahudi itu untuk istilahnya ya mengusir perempuan ini secara halus. Ya, saudara, kalau jadi perempuan ini disamakan dengan anjing gimana? Perasaannya gimana? Mungkin tersinggung ya Pak, terus terhina gitu. Iyalah. Siapa yang senang dikatakan anjing? Ayo, angkat tangan. Anjing lu, senang. Ya pasti marah lah. Tapi ini kata-kata Tuhan Yesus seperti juga paradoks ya Pak. Nanti kalau kita lihat selanjutnya. Ya, oke. Ini perempuan ini sudah disamakan dengan anjing. Lalu kata perempuan ini, benar Tuhan, luar biasa memang. Perempuan memang luar biasa. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya terus terang aja ya, saya kalau diperhadapkan seperti ini, saya pasti ngamuk deh. Ya, kalau saya disamakan dengan tadi pertama saya bukan orang Yahudi, ya yang kedua saya disamakan dengan anjing, ya marahlah. Tidak ada orang disamakan sama anjing lalu tenang-tenang aja. Ya dan mungkin saya langsung cawa aja sudah, saya langsung mundur. Ya, saya mungkin bilang, saya nggak butuh sama kamu. Ya, biarinlah anak saya sakitnya sudah. Tapi saya tetap punya harga diri. Oh, kan gitu. Tapi perempuan ini benar-benar sudah luar biasa sekali. Ya, silakan Pak Ilya. Pak, sebelum maju ke topik yang setelah ini, saya mau menarik begini, Pak. Kalau khotbah ini didengar oleh sepupu kita, Pak, dan dia menangkap itu, wah Tuhanmu, orang Tuhannya kamu
tukang hina orang. Kan amsyong, Pak. Karena kalau orang yang sudah berseberangan dengan kita, pasti akan mencari sisi-sisi kelemahan pengajaran kita, apalagi sisi kelemahan dari Tuhan kita. Kalau dia ngotot, Tuhanmu aja mengatakan orang di luar kaummu anjing. Gimana kita mau mengajarkan untuk masuk ke berikutnya? Pada saat mau masuk ke, kalau gitu Anda coba dengerin khotbah pendetaan di Halim yang berikutnya. Oh, enggak mau dia, Pak. Dia akan stop di sana. Bagaimana mengantisipasi Zoom kali ini, Pak? Iya. Wah, sorry ya. Nanti itu akan saya jawab. Pak, kalau saya, boleh nggak Pak, saya pendapat saya. Silakan. Saya kan anak saya sakit, Pak. Ya. Anak saya sakit. Terus ada terkenal, ada umpamanya Pak Andi Halim jadi dokternya dah atau siapa. Tapi Pak Andi Halim itu, siapa lu? Gua nggak kenal. Seperti itu ya. Lu orang berdosa, lu orang yang nggak layak, nggak apa. Ya kasihanilah Pak Andi. Bener, saya tuh anjing atau saya orang yang nggak ada apa-apa. Tolong dah ini anak saya disembuhkan, diperbaiki gitu loh. Saya sih benar-benar saya dablek. Kalau saya dablek yang penting anak saya tuh, yang anak saya sembuh gitu loh. Soalnya daripada dia mati gitu. Menurut pendapat saya, demi anak nih Pak. Ya, bagus. Gitu. Jadi menurut saya Tuhan Yesus juga harusnya kita kan nggak layak gitu. Kita kan harusnya di neraka, benar-benar neraka kita harusnya. Gitu tapi loh, Pak. Tapi gini. Saya mau ingatkan ini daerah orang kafir ya. Daerah orang kafir. Di mana orang kafir itu yang berkuasa di situ kan. Lalu ini kemasukan tamu yang lagi menyingkir dari Yahudi ya, dan lalu tamu ini kok sewenang-wenang, semaunya sendiri ngomong kayak sok hebat gitu. Nah, ini sebetulnya kesan yang ditonjolkan sebetulnya. Jadi Tuhan Yesus ini lagi ngungsi. Ya, nah kalau orang ngungsi ya mestinya agak rendah hati lah. Masa sombong amat seperti ini. Jadi secara prinsip kasih, Tuhan Yesus tuh tidak menjalankan kasih nih. Gimana? Apa orang tidak tersandung ini melihat sikap? Kalau tadi Bulani membandingkan dengan ini kebutuhan saya, memang anak saya lagi sakit dan kamu dokter yang memang sangat terkenal, oh itu oke sih, itu bisa masuk juga. Cuma kan ini ya itu tadi saya bilang ini kan wilayahnya orang kafir dan aduh suara apa ini? Pak Andi. Ya Pak Pramana. Pak Andi. Silakan. Kalau saya melihat perempuan ini kenapa sampai kalau saya melihat perempuan ini dia terus ngejar Yesus pun diinginkan karena di hati dia Yesus saya. Pak putus Pak. Meskipun dia hanya Yesus. Misalnya yang bisa menyembuhkan hanya Yesus ini, orang lain enggak. Meskipun ada halangan, tetap Pak. Ya, oke. Saya nangkep maksudnya Pak Pramana. Orang misalnya punya anak ke dokter. Ya, oke. Jadi maksudnya Pak Pramana ini sama dengan Bulani ya. Ke dokter. Oke. Ya, saya teruskan karena terputus-putus Pak. Jadi enggak kedengaran nih. Baik, saya lanjutkan.
Jadi jawaban perempuan ini memang luar biasa sekali kalau saya lihat secara secara natural ya. Kita melihat secara natural jawaban perempuan ini luar biasa sekali. Dan kemudian di ayat 28 Tuhan Yesus menjawab berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan kita juga anaknya sembuh." Jadi dengan kata lain, maka kesimpulan dari jawaban Tuhan Yesus ini tersimpulkan bahwa perempuan ini memang luar biasa sekali imannya sampai dipuji oleh Tuhan Yesus. Dan dia punya semangat yang sangat besar, dan gara-gara semangat yang sangat besar itu Tuhan Yesus yang tadinya menolak perempuan ini, akhirnya Tuhan Yesus boleh dikata kalah kuat nih dengan perempuan ini. Ya. Tuhan Yesus itu tadinya menolak, nggak mau menyembuhkan, tapi gara-gara semangatnya perempuan ini sampai akhirnya Tuhan Yesus ngalah, ya, atau kalah lah, kalah kuat. Perempuan ini jauh lebih hebat, dan akhirnya Tuhan Yesus mau mengabulkan permintaan perempuan ini yang tadinya Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan. Akhirnya disembuhkan. Maka bisa disimpulkan, dengan kita minta ngotot sama Tuhan seperti perempuan ini, maka Tuhan bisa berubah sesuai dengan kengototan kita. Ya, buktinya ya ini, peristiwa ini gara-gara perempuan ini ngotot. Coba kalau perempuan ini misalnya begitu kalimat pertama, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Oh, gitu ya. Baik. Saya kalau gitu pergi aja. Ya sudah, kalau perempuan ini pergi ya berarti kan dia tidak akan dapat ini kesembuhan kan. Nah, tapi gara-gara perempuan ini semangatnya luar biasa, lalu dikatakan tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak, lalu dilemparkannya kepada anjing. Dia bisa marah lagi kan, "Lo kurang ajar, gua dianggap anjing ya." Ya udah, ya. Nah, kalau bahasa Jawanya itu, gua gak kepatean, ya toh, gak kepatean itu, gua ndak terlalu gua ini masih punya harga diri gitu loh. Gua jangan dihina seperti ini ya. Gua meskipun butuh, tapi gua tetap manusia yang punya harga diri dan sebagainya. Nah, kalau dia marah seperti itu ya dia ndak jadi dapat kesembuhan. Tapi gara-gara dia gigih luar biasa ya, sampai akhirnya dia minta dia dapat apa yang dia minta kepada Tuhan Yesus. Nah, ini tafsiran model pertama. Ya. Di mana iman itu menentukan keberhasilan, dan iman itu sama dengan semangat yang tak putus dengan berbagai tantangan yang ada. Pokoknya ngotot deh. Nah, itu. Ini tafsiran pertama. Oke. Dari tafsiran pertama ini saya ingin ada yang menanggapi, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan ya, Pak Leo. Ya, pokoknya siapapun tidak bisa merubah Allah. Allah kalau mau gini ya gini. Tidak ada kaitannya dengan siapapun. Apa ibu ini atau siapa perempuan itu. Jadi yang tafsiran pertama ini tidak setuju. Gimana tadi? Kalau Allah mau apa tadi? Ya, kalau Allah ini yang menentukan
kehendak Allah. Tidak ada kaitannya dengan iman besar, iman kecil, dan lain-lain apapun juga. Ya sudah itu. Oh, bukan tapi penetapan tadi Allah. kan Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan tadinya. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan apapun. Pokoknya Tuhan memang mau menyembuhkan orang ini. Nah, tadi awalnya kan tidak mau. Ya, barangkali. Tapi sebetulnya kehendak Tuhan memang mau menyembuhkan perempuan ini. Cuma dengan berbagai cara Tuhan, ya tidak tahu maksudnya Tuhan bagaimana ngidik-ngidik orang. Tapi intinya tidak ada seorang pun yang bisa merubah Allah. Yes. Nah, itu aja. Ini Pak Aryo ini sudah strukturnya sudah jelas ini strukturnya. Ya, Pak Andi kan bilang juga kalau seandainya itu adalah Tuhan menetapkan, dia sudah tahu siapa yang percaya. Apa yang ini gitu. Good. Ada lagi yang mau nanggapi? Andi, Pak. Siapa tadi? Pak, saya. Dulu. Oh iya, maaf Oma ya. Nggak apa-apa, Theo dulu deh. Ya, maaf Oma ya. Pak Andi, ada terjemahan lain dari Matius 15 ayat 28. Kamu seorang wanita yang teguh iman. Ya. Saya berpendapat iman itu boleh diuji, Pak. Iman boleh diuji. Tapi kalau pencobaan itu di luar itu ya. Kamu teguh iman, ternyata imannya teguh gitu ya. 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 Maka iman teguh kan berarti imanmu hebat gitu loh. Teguh kan. Ya, tadi Pak Aryo bahasanya bagus Pak, tidak berubah-ubah gitu ya. Ya. Oke. Kalau Pak Aryo tadi bilang malah tidak ada kaitannya sama iman, tidak ada kaitannya dengan iman besar, iman kecil. Mungkin lanjut Oma dulu. Bulani, silakan. Ya. Kalau saya sih kira-kira Pak, saya nggak tahu. Ya, itu kan permintaan dari perempuannya itu. Ya mungkin ya dikasih aja perempuan mau sembuh ya sembuh. Tapi perempuannya yang kalau umpamanya bukannya diselamatkan atau bukannya anaknya yang bukan disayang, ya tetap nggak disayang. Kalau umpamanya orang yang nggak disayang ya nggak disayang, tapi permintaannya gitu loh. Kalau umpamanya saya bukan anaknya, saya mau minta kaya, mungkin kaya dikasih, dikasih. Seperti setan juga gitu kan Pak, dikasih. Tapi ya orangnya itu loh, manusianya itu jiwanya ya kalau udah enggak, ya enggak gitu loh. Itu nggak tahu deh, nggak ngerti saya. Seperti itu bukan. Maksudnya apa ya? Yang maksudnya orangnya, perempuannya kan dia nggak kenal. Dia kayaknya anjing lu gitu kan, siapa lu, sepertinya nggak kenal gitu. Tapi permintaannya diturutin, tapi orangnya ya nggak dikasihani, nggak dikasih gitu, nggak disayang. Oh, jadi Tuhan nggak sayang sama orang ini maksudnya? Iya, mungkin. Saya juga nggak ngerti deh. Oke, Pak Pramana tadi mau ngomong. Ya, kalau saya melihat itu berarti keinginan perempuan ini dituruti sama Tuhan Yesus ya Pak ya. Ya. Nah, terus bagaimana kalau itu dibandingkan jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Ya. Bagaimana Pak itu penjelasannya? Ya, good. Ya, nanti saya jelaskan. Ya. Pak Andi. Silakan Pak Endarto. Tuhan boleh mengetes keteguhan atau kegigihan iman sang ibu, Pak. Karena semua sudah dalam ketetapan Tuhan, dari itu sudah dalam rencana Tuhan yang kekal, Pak. Tapi Tuhan tetap mengetes kegigihan iman dari perempuan itu sampai di mana dia mencintai anaknya lebih daripada ego atau harga dirinya. Seandainya setelah dites perempuannya gagal gimana? Alkitabnya berubah, Pak. Ya, Pak Ilya mau ngomong. Saya lihat
Bu Dorsila dari tadi nggak kebagian. Oh iya, iya Bu Dor. Bu Dorsila mau ngomong nih. Kurang banter. Yang saya mengerti bahwa saya setuju dengan Pak Aryo. Segala yang diputuskan ditetapkan Allah tentu saja terjadi. Ya. Jadi kalau keputusan Allah sebelum dunia dijadikan bahwa orang ini diselamatkan, maka iman yang ada padanya juga diberikan oleh Tuhan. Itu diberikan oleh Tuhan. Dan dialog yang terjadi di antara mereka pun itu atas dasar jalan pemikirannya Allah sendiri. Ya. Mungkin saya hanya bisa jawab segitu, Pak. Jadi saya tetap berada pada pemikiran bahwa dia akan selamat itu sebelum dia tahu, punya iman dan sebagainya, seperti yang Tuhan Yesus. Sebenarnya dia sudah ditetapkan untuk itu. Terima kasih Pak, itu jawaban saya. Dikasih jempol sama Pak Aryo itu. Terima kasih Bapak. Nanti dikasih sepeda sama Pak Aryo. Iya Pak Jokowi. Pak Elia mau ngomong. Pertanyaannya Pak itu mau mengarah kepada kaum Armenian atau kaum Reform? Itu dulu Pak. Kan tadi saya sudah kasih tafsiran pertama kan. Lalu dari tafsiran pertama ini ada yang nanggapi enggak gitu. Ya ini tanggapan aja sih. Oh, ya kalau tanggapan sih di posisi akan mengarah kepada betul Armenian kan gitu ya. Nyatanya Tuhan berubah. Tapi kalau saya melihat dari sisi reform, ini akan lebih jauh lagi bahwa Tuhan mau mengajarkan paradigma kalian, hai bangsa Yahudi, bahwa aku akan memilih kamu, umat pilihanku, dipatahkan. Karena Tuhan mengiyakan tentang bangsa kafir yang karena imanmu. Hah? Orang kafir punya iman? Ya itu akan larinya juga kepada penetapan, cuma kan belum sampai ke sana. Itu yang saya dapatkan bahwa Tuhan mau secara tidak langsung mengisyaratkan tentang Israel rohani ke sana. Thank you. Ya, oke. Sip. Sekarang saya langsung ya masuk ke penafsiran yang kedua. Versi kedua. Jadi yang pertama ayat 21 sama, memang ini di daerah orang kafir. Dan Tuhan Yesus memang bersama murid-muridnya memang menjauh dari orang-orang Yahudi. Tapi perlu diketahui bahwa Tuhan Yesus pun juga Allah yang Maha Tahu ya. Dia bukan hanya sekedar menyingkir, tapi dia punya tujuan menyingkir itu. Nah, itu di ayat pertama itu jadi bukan sekedar menyingkir, tapi karena Tuhan Yesus juga punya misi di dalam menyingkir. Lalu ayat 22, maka datanglah seorang perempuan, dan itu tadi sama ceritanya, ini perempuan yang anaknya kerasukan, dan ini perempuan kafir, perempuan yang bukan orang Yahudi. Lalu Tuhan Yesus menjawab bahwa dia memang datang, ayat 23 dulu, bahwa murid-muridnya memang minta supaya diusir, perempuan ini diusir karena dia sangat mengganggu dengan teriak-teriak. Teriak-teriak di sini ini adalah berteriak-teriak histeris, ya. Jadi dari pertama sudah histeris. Ini kata berseru di sini. Ini juga berseru ini menunjukkan teriak-teriak yang histeris, yang kacau gitu. Dan memang bisa dimengerti kenapa kacau, karena memang perempuan ini sudah kewalahan dan sudah istilahnya dia pasti sudah minta
berbagai macam cara untuk menyembuhkan anaknya, tapi nggak bisa-bisa. Jadi dia sudah istilahnya nggak ada harapan. Stres, Pak, ya? Ya, kira-kira begitulah. Jadi sudah histeris sekali, teriak-teriak, dan itu sangat mengganggu murid-murid Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus selalu jawab yang ini, jawaban Tuhan Yesus ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kenapa Tuhan Yesus menjawab ini? Kalau kita perhatikan, ini ada kaitannya dengan ayat 22. Ya, perhatikan di sini. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan ya kerasukan setan dan sangat menderita. Kira-kira ada yang ganjil enggak dari kata-kata perempuan ini? Coba saya mau tanya sama kalian. Ya Tuhan, anak Daud. Iya. Apanya yang ganjil di situ? Ya Tuhan, orang kafir yang tahu kalau dia itu Tuhan, Pak. Tuhan di sini juga bisa berarti Lord. Lord itu Tuan sebetulnya. Jadi ini hanya panggilan untuk kehormatan. Jadi banyak kata istilah Tuhan itu sebetulnya dari kata Lord. Ya. Maksudnya kok orang kafir tahu Tuhan itu anak Daud, Yesus itu anak Daud gitu. Yes, itu poinnya. Jadi poinnya dia bisa menyebut Yesus anak Daud sebagai orang kafir itu sebetulnya tidak ada kaitannya. Kenapa tidak ada kaitannya? Karena anak Daud itu adalah suatu perjanjian Allah kepada umat Israel. Bahwa melalui keturunan Daud akan datang seorang Mesias. Maka kata-kata ini tidak pantas untuk diucapkan oleh orang yang bukan Yahudi. Jadi itu maksudnya sebetulnya. Latar belakangnya Tuhan Yesus mau menegaskan kamu nggak punya hak menyebut saya sebagai anak Daud. Karena kamu memang bukan orang Yahudi. Dan perjanjian Allah tentang anak Daud itu memang perjanjian Allah kepada orang-orang Yahudi yang menjanjikan bahwa melalui keturunan Daud ada yang memegang tahta kerajaan yang tidak akan lenyap. Ya, tahta kerajaan yang tidak akan lenyap ya siapa ya? Pasti Kristus. Oke, jadi itu sebetulnya kaitannya kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini, bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya memang ini sebetulnya mau menunjukkan ikatan perjanjian Allah kepada umat Israel. Tapi ini bukan istilahnya bukan final. Ya, jawaban Tuhan Yesus ini bukan final. Jadi ini seringkali dipakai oleh orang-orang Islam di dalam menegaskan bahwa Kristus tidak untuk semua bangsa. Kristus itu hanya untuk orang Israel saja. Lalu ngutip ayat ini. Nah, bagi saya, orang Islam yang ngutip ayat ini dan menegaskan bahwa Kristus hanya untuk orang Israel, itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena dia tidak lihat konteksnya. Kata-kata Tuhan Yesus ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hanya datang untuk umat Israel. Ini konteksnya adalah konteks tadi bahwa perempuan itu menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Daud, padahal dia orang kafir yang tidak ada hubungannya dengan panggilan itu, tidak ada hubungannya dengan orang kafir. Perjanjian Allah tidak ada hubungannya dengan orang kafir. Oke, jadi ini memang bukan final jawaban Tuhan Yesus ini. Memang prioritas ya benar bahwa prioritasnya adalah umat Israel karena dengan umat Israel lah Allah bikin perjanjian. Oke. Tapi waktu Tuhan Yesus menjawab ini, perempuan itu bereaksi mendekat dan menyembah dia sampai berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah,
Di sini ada perubahan. Ada perubahan dari perempuan ini. Perubahannya apa? Merendah, Pak. Merendahkan diri. Merendah. Kalau tadinya apa? Berteriak-berteriak, tidak tahu Ngotot. itu. Enggak, berteriak-berteriak maksudnya tidak ini apa? Sepertinya tidak tahu diri gitu. Tidak tahu diri. Kurang sopan. Ya. Ya. Jadi awalnya perempuan ini datang dengan segala problema keakuannya. Ya. Dan dia menuntut, seolah-olah menuntut bahwa problema keakuannya itu yang harus diutamakan. Dan Tuhan Yesus harus mengikuti apa yang dia mau. Nah, itu poinnya. Poinnya dia datang dengan segala keakuannya. Ya, keakuannya itu apa? Yaitu anaknya yang lagi sakit, dan itu yang paling utama, problema paling utama dalam hidupnya dia, dan dia minta Tuhan Yesus mengikuti keinginannya. Tapi setelah Tuhan Yesus menyatakan, siapa kamu? Ya, seolah-olah kan gitu. Siapa kamu yang bisa minta-minta sembarangan? Kamu tidak punya hak untuk itu. Nah, lalu perempuan ini sepertinya menjadi sadar, dan perubahannya adalah sikapnya itu mendekat dan menyembah. Nah, perhatikan ini. Mendekat dan menyembah. Nah, ini luar biasa ya. Ini luar biasa sekali karena dari berteriak-teriak histeris, sekarang dia mendekat dan menyembah. Menyembah menunjukkan bahwa dia betul-betul mengutamakan Kristus. Ya, kata menyembah di sini kan berarti dia sudah bukan si aku lagi yang paling utama, tapi Kristus yang dia sembah. Dan memang kelihatannya memang bisa saja orang menyembah hanya untuk memenuhi keakuannya. Tapi perhatikan ada perubahan lagi, yaitu dia tidak lagi berteriak, tapi dia berkata. Jadi sudah tidak dikuasai oleh kehisteriannya, dan dia hanya berkata, dan kata-katanya singkat. Tuhan, tolonglah aku. Nah, ini kan sudah reaksi yang sangat-sangat berubah. Lalu nampaknya Tuhan Yesus masih meneruskan sikapnya yang mau menunjukkan siapa perempuan itu sebenarnya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, sama ya, seperti tadi juga Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa kamu bukan golongan anak, kamu itu golongan anjing. Artinya ya kamu sebetulnya nggak patut untuk meminta seperti itu tuh, kamu tidak patut. Gitu. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus juga mau menunjukkan ya sesuatu kepada perempuan ini, bahwa kamu itu sebetulnya tidak punya hak apa-apa untuk bisa menuntut Tuhan Yesus, menuntut Tuhan Yesus memenuhi keinginannya dia. Lalu Tuhan Yesus bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan ayat 27, perempuan itu berkata, benar Tuhan. Ya, benar Tuhan. Jadi dia tidak menyangkali kata-kata Tuhan Yesus.
Dia bahkan membenarkan bahwa dia memang orang yang nggak patut. Ya, dia sadar memang dia orang yang nggak patut. Berarti benar-benar perempuan ini berubah dari keakuan yang paling menonjol, akhirnya sampai menyembah, dan sekarang dia makin sadar siapa dirinya yang tidak layak itu. Ya, dikatakan namun anjing itu berarti dia sadar dia anjing. Ya, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya perempuan ini hanya mengakui bahwa aku nggak layak untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Aku memang nggak layak. Dengan kata lain juga, tapi hanya karena anugerahmu saja itu boleh terjadi. Jadi remah-remah ini ya bagian anugerah yang aku boleh terima, ya remah-remah itulah. Artinya apa? Belas kasihan Tuhan lah. Belas kasihan Tuhan. Jadi bukan si aku lagi, tapi belas kasihan Tuhan. Dengan kata lain juga, bukan aku yang terutama, tapi sekarang kedaulatanmu yang terjadi dalam hidupku. Kan seperti itu kan, remah-remah, ya sudahlah. Aku memang nggak dapat roti, ya sudah, tapi biarlah aku yang dapat remah-remah itu aja. Yang istilahnya, yang Tuhan mau apa, terserah Tuhan lah. Sepertinya gitu. Tuhan mau apa, terserahlah. Lalu ayat 28, Tuhan Yesus bilang, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan kita juga anaknya sembuh. Nah, ini harus kita terjemahkan dalam perspektif apa ini. Kalau seperti ini, kita lihat ya, sebetulnya yang berubah itu bukan Tuhan Yesus. Yang berubah itu adalah perempuan ini. Nah, perhatikan. Perempuan ini dari teriak-teriak tadi, dengan keakuannya yang nomor satu, lalu dia mulai dengan menyembah, lalu dia juga mulai menyadari ketidaklayakan dirinya, dan ketidakpatutan dia untuk mendapatkan roti itu. Artinya sudah habis-habisan. Perempuan ini kehancuran dirinya sudah habis-habisan. Maka yang berubah bukan Tuhan, yang berubah perempuan ini. Dan ini boleh dikata ini bukan karya perempuan ini. Ini adalah karya Tuhan. Ya. Bukan perempuan ini yang bisa merubah Tuhan, tapi Tuhan yang merubah perempuan ini. Sehingga dengan presupposisi yang seperti ini, kita bisa menafsirkan ayat 28 sangat berbeda. Hai ibu besar imanmu. Kata besar imanmu, ini kita harus tafsirkan dengan tepat, yaitu arti iman itu adalah bersandar pada Tuhan. Arti iman itu adalah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itu arti iman. Jadi kita tetap berprinsip dengan prinsip-prinsip reform yang sangat jelas. Arti iman bukan kehendakku yang jadi, ya, yang aku mau yang terjadi, enggak. Arti iman itu adalah Tuhan bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Nah, Tuhan memang bilang besar imanmu, tapi kita juga tahu bahwa sebetulnya yang menganugerahkan iman itu juga dari Tuhan. Tapi kenapa Tuhan perlu menyatakan ini? Ya, karena Tuhan juga mau menunjukkan bahwa perempuan ini sudah melalui suatu proses pembentukan dari Tuhan. Ya, pembentukan dari Tuhan. Maka kalimat berikutnya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
Ya, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah, kata-kata ini bisa memang menimbulkan salah tafsir, seolah-olah kehendak perempuan ini yang jadi dan keinginan perempuan ini yang jadi dan Tuhan yang akhirnya menuruti keinginan perempuan ini, sama sekali tidak. Jadi kalau kita lihat dari kemahatauan Kristus dan memang rencana Kristus yang tidak pernah salah dan Kristus yang punya rencana yang sempurna, ya pasti ini di dalam rencana Tuhan. Ini bukan di luar rencana Tuhan. Ini memang rencana Tuhan, dan rencana Tuhan adalah untuk ketemu perempuan ini dan untuk membentuk perempuan ini menjadi seorang yang beriman. Dia adalah orang kafir yang dijangkau oleh Tuhan Yesus untuk beriman dan mendapatkan anugerah keselamatan. Maka dengan kata lain, siapa bilang Kristus datang hanya untuk orang Yahudi? Dari dari ayat 28 ini aja sudah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus punya misi keselamatan juga untuk bangsa lain, tidak hanya untuk bangsa Yahudi. Ya. Oke. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat yang berubah bukan Tuhan, tapi perempuan ini yang berubah. Yang terjadi bukan kehendak perempuan ini, tapi memang rencana Tuhan yang terjadi. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kau kehendaki itu sudah tunduk pada kehendak Tuhan. Ini mirip seperti Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya, coba kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Nah, silakan ada yang mau bacakan. Yohanes 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yes. Nah, ayat ini kalau dibaca sepintas saja, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Wah, ini sudah teologi sukses, dan ini apa saja yang kita minta pasti kita dapat menerimanya. Tapi kalau kesimpulannya cuma itu menjadi konyol, karena didahului dengan jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya kita benar-benar menyatu dengan Kristus dan firman Kristus benar-benar menyatu dengan kita. Maka mintalah apa saja, dan mintalah apa saja itu adalah permintaan yang pasti sudah sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin permintaan ini keluar dari kehendak Tuhan, karena kita sudah di dalam Kristus dan firman Tuhan sudah di dalam kita. Nah, ini menunjukkan suatu kesatuan dengan kehendak Tuhan. Maka kalau minta apa saja berarti minta yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kamu akan menerima. Nah, itu. Jadi dalam hal ini kesimpulannya sangat jelas, bukan iman bisa menggerakkan Tuhan, tapi Tuhan menganugerahkan iman dan merubah hidup kita dari keakuan nomor 1 menjadi keakuan yang dihancurkan. Ya, oke. Sampai di sini, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi atau menambahkan, silakan. Iya Pak, itu yang awalnya itu adalah orang-orang karismatik Pak. Orang karismatik selalu
mengklaim Tuhan. Setiap kali minta apa-apa mesti mari kita mengklaim Tuhan, tangannya ditaruh menuju ke langit gitu. Bersama-sama mari kita mengklaim Tuhan. Ya, itu awalnya dari kita itu, Pak. Cuma orang karismatik belum sampai taraf tunduk menyembah Tuhan, belum, masih terus mengklaim terus sampai sekarang. Iya, iya. Ya, semoga mereka suatu saat mau menyembah Tuhan, tunduk dan menyembah. Pak Andi. Ya, Pak Ilya. Saya lihat di Zoom ini ada Pak Martin, angkatan saya dulu. Kemanakah suaranya beliau? Halo Pak Martin. Pak Martin. Martin lagi sedih, Pak. Yang mau dipinjemin oksigen meninggal. Oh iya. Oh, maaf. Gara-gara regulatornya enggak ada. Terus dikirim dari Jakarta lambat. Jadi dia sedih sekali dia. Ya. Aku juga sedih. Ya banyak yang sedih lah kali ini. Aku sedihnya bukan dari istri saya, karena istri saya kan sudah pasti. Sedihnya muridnya Budi Asali. Rudi, aduh kaget aku. Rudi telepon aku tadi, kena HP sama nyonya nih. Anaknya gak kena, tapi lain kamar. Aduh, sakno, Rudi pasang AC, kena ngene Perak jari ini. Meduro, tapi durung vaksin maneng. Dia kasih aku obat Cina, aku gak tahu ya, gak wani aku. Aku tak kayak resep nyonya aku aja tak kirim. Aduh, nek aku sedih aku, sakno. Halo, Pak Andi. Hah? Halo, aku telepon Budi Asali. Aduh, iya Pak. Gak dijawab. Wes, sampai tadi blank, nggak bisa denger no Pak Andi ngomong apa itu. Ya wes. Cuman berapa menit tok orang yang meninggal wisan. Ya. Wah. Aduh, sampai rasanya nggak bisa ngomong Pak. Semua dalam kedaulatannya lah. Iya, aku tadi pesan sama Rudi, kamu doa, dengarkan firman, nyanyi aja, ucapkan syukur bi Tuhan aja. Sama saya juga baru kehilangan rekan saya itu Pak Halim itu. Halim yang PI Pak ya? Bukan, Halim yang punya Verity itu. Oh iya, koncoku iku. Iya aku krungu. Soge ora. Pasaratum itu ya, Pak? Iya, Pasaratum. Iku vilane Ciami itu di Fretes. Saya seminggu 4 teman SMA saya, Pak. Ya. Ya memang di sini kita semua sedang diuji sama Tuhan supaya keakuan kita dihancurkan. Iya. Sama seperti perempuan Syro-Fenisia. Kemarin satu orang juga saturasi rendah sekali. Nah, terus sempat sudah satu malam dikirimi tabung oksigen, besoknya sudah tidak ada. Hari ini orang kedua. Pas oksigennya mau dipasang, sudah di hidung, sudah meninggal. Aduh, rasanya hati ini wis kayak hilang sudah. Tapi gini ya, ini pendapat saya. Kebanyakan kalau orang sudah butuh oksigen, itu sudah kritis. Dan kebanyakan sudah nggak ketolong. Kebanyakan loh ya, memang ada 1-2 yang masih bisa ketolong. Tapi orang butuh oksigen itu karena apa? Karena kan nafasnya sudah buntu. Jalan nafasnya itu sudah sangat sesak, sudah kena COVID itu. Jadi COVID-nya itu bersembunyi di jalan pernapasan kita sampai kita nggak bisa nafas lagi.
Dan itu oksigen itu hanya ya istilahnya menolong berapa persen aja. Karena tetap salurannya buntu. Iya. Kamu mau kasih oksigen seberapa aja salurannya buntu. Yang penting ini salurannya kalau bisa dilubangi, lalu langsung lancar itu ya baru bisa. Nah itu sih pemikiran saya ya. Saya bukan mau mengecilkan usahanya Martin dan memang saya sudah bilang Martin ini memang luar biasa ya, usahanya kerja kerasnya luar biasa sekali dan patut diancungi jempol. Tapi ya manusia berusaha, Tuhan yang menentukan, Martin. Ya, Tuhan menentukan, tapi kita jangan ceroboh. Kalau aku lihat orang-orang yang ceroboh itu yang bahaya. Merasa kuat, jangan ceroboh. Enggak, mungkin juga mereka tidak mengerti cara penangannya mereka. Seperti uap dengan itu memang sangat membantu. Terus proning itu untuk bisa menolong kita punya pernafasan, itu harus dilakukan itu. Mungkin banyak orang tidak mengerti itu, Pak Andi, kalau saya lihat ya. Memang tidak mengatakan bahwa bagaimana, tetapi pertolongan pertama itu harus dilakukan gitu. Nah, kalau sudah tahu ada gejala-gejala gitu. Jadi kita kembali ke topik, ke laptop. Balik ke laptop, benar. Nanti kalau mau bahas COVID kasih session tersendiri. Bagaimana cara saya mau kembali ke laptop, Pak. Silakan Pak Elia. Saya melihatnya begini, Pak. Kalau kita menengok dari perempuan anjing ini, seharusnya kita ngeh juga, Pak. Karena kita di bangsa itu. Kita bukan bangsa Yahudi. Jadi kalau orang saat ini yang mengatakan aku ini kepala, kita kan anak raja. Lu tuh anjing Kenapa dia tidak sadar mempergunakan ayat ini untuk ngeh? Karena kita semua bukan bangsa Yahudi. Itu dulu, thank you. Ya, tapi dia sudah pakai ayat yang perjanjian baru, di mana kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak raja. Bahkan pakai istilah anak raja yang tidak ada di Alkitab. Loh, Pak, tadi kalau perempuan ini kan di PB, Pak, itu perjanjian baru juga. Ya, kalau anak raja itu perjanjian masa kini, itu harus buka Alkitab, buat Alkitab baru lagi. Perempuan ini masih dalam perbatasan. Kalau orang karismatik kan sudah lewat. Anak raja, nggak mau anjing. Ya, yang jelas ginilah, prinsipnya tadi kan jelas bahwa Tuhan tidak mungkin bisa dirubah. Kalau Tuhan bisa dirubah oleh orang berdosa itu repot. Ya, toh. Yang maha suci dirubah oleh yang berdosa. Yang maha kuasa dirubah oleh yang tidak berkuasa. Ya. Yang maha sempurna dirubah oleh yang tidak sempurna. Ya, payah sudah. Itu doktrinnya hancur semua sudah. Bagaimana Allah yang maha kuasa mau dirubah sama yang tidak berkuasa? Doktrinnya tabrak-menabrak, Pak. Tidak konsisten doktrin. Iya, hancur semua deh. Pak Andi, kalau kaum muslim menyerang kita dengan ayat, dengan topik ini gimana jawaban kita, Pak? Jawaban kita adalah buktinya perempuan ini disembuhkan anaknya. Berarti Tuhan Yesus mau melayani orang bukan Yahudi. Lalu bukan hanya ayat ini aja kan, Tuhan Yesus juga bilang, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa.
Ya sudah, dia mau jawab apa lagi? Ya toh. Kita Nggak harus bisa. gampang Makanya bacanya. saya pernah bilang menyampaikan pesan lah kepada mereka yang menafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Saya katakan bahwa kalau menafsirkan ayat jangan semau gue. Ya toh. Saya juga tidak mau kok menafsirkan ayat-ayat Al-Quran semau gue. Saya juga tidak mau. Makanya saya tidak pernah menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam diskusi-diskusi kita. Kalau sudah mau masuk wilayah ayat-ayat Kristen, silakan belajar ayat Kristen itu dengan konsisten. Jangan potong-potong ayat semaunya. Nah, itu aja pesan saya. Terima kasih. Pak Andi, Pak, saya ada pertanyaan ini Pak, sederhana Pak, simple. Ya. Menurut Bapak, Ibrani pasal 11 itu kumpulan tipologi bukan Pak? Ada kesamaan iman perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saya dari tadi mikirin perempuan ini sama dengan siapa gitu di perjanjian lama gitu Pak. Apakah Rahab gitu, apakah Nebukadnezar mungkin? Saya nggak tahu ini Pak. Perempuan ini justru dari tidak beriman dididik Tuhan sampai beriman. Kalau Rahab itu kan sudah beriman, sudah ketemu pengintai-pengintai itu dia sudah menunjukkan imannya. Kalau perempuan ini dari ngawur sampai dibenarkan sama Tuhan. Ya. Oke. Pak Andi, malam Pak Andi. Malam Pak Sony. Boleh bertanya sedikit Pak? Ya, Pak Sony silakan. Ya. Kalau kita lihat dari perempuan ini kan dia ketika anaknya sakit dia minta pertolongan Tuhan. Nah, kalau saya tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ada kejadian gitu kita berdoa dengan iman untuk orang yang sakit atau untuk semua permasalahan kita. Apakah itu juga keliru Pak dengan iman kita seperti perempuan ini? Maksudnya ya seperti orang karismatik kan mereka berdoa juga tapi dengan iman mereka, misalnya anak itu sakit minta didoakan dengan bisa sembuh, atau kita hanya menanti Tuhan punya mutlak. Bagaimana ya Pak? Tolong berikan pengertian. Jadi jelas Reform mengajarkan bahwa kita boleh memohon kepada Tuhan. Tapi memohon saja ya, jangan menodong. Ya. Kalau memohon itu berarti kalau bahasa Jawa orang yang seperti orang ngemis itu sakwelase. Kata sakwelase itu menunjukkan ya terserah yang mau memberi. Yang memberi ini mau kasih berapa terserah, mau enggak kasih juga terserah. Maka kedaulatan terletak kepada yang memberi. Nah, tapi memohon boleh. Tapi kan tidak memaksa. Nah, itu prinsip daripada Reform. Kita tidak disalahkan untuk memohon. Tapi waktu memohon, kita juga belajar untuk meletakkan keakuan kita di bawah kedaulatan Allah. Bahwa seperti doa Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, itu kalau diterapkan bagi kita itu sangat tepat, bahwa memang orientasi kita bukan kehendak kita, tapi orientasi kita adalah kehendak Allah. Tapi kehendak Allah itu bisa juga
maksudnya kehendak kita ini sebetulnya sudah menjadi kehendak Allah. Contohnya seperti tadi perempuan itu. Tuhan itu memang sudah punya rencana menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan ini. Tuhan sudah punya rencana itu. Tapi bagaimana rencana itu akan digenapi? Perempuan ini yang harus dibentuk terlebih dahulu. Perempuan ini yang harus digarap terlebih dahulu. Perempuan ini yang harus dihancurkan keakuannya. Baru Tuhan menggenapi rencana Tuhan. Nah, jadi itu istilahnya ini bukan tadi yang saya bilang, ini bukan perempuan itu yang mampu merubah Tuhan, tapi Tuhan yang menjalankan misinya dan menyatakan anugerahnya kepada perempuan ini yang diubahkan oleh Tuhan. Dari keakuan nomor 1 menjadi keakuan yang dihancurkan. Oke, sampai di sini karena sudah jam 9. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Sony. Jadi kita tutup dalam doa, kita doakan untuk rekan-rekan yang berduka cita ya. Karena ada rekan-rekan yang sangat berduka dengan banyak korban yang meninggal. Kita juga siap-siap ya, kalau kita kena. Jangan kecewa sama Tuhan. Dan jangan memaki-maki Tuhan, atau jangan merasa Tuhan tidak mengasihi Anda. Iya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Ya. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Kita juga percaya kalau sampai kita sendiri yang jadi korban, itu pun adalah bagian daripada Tuhan yang ingin membentuk kita. Amin, Pak. Ya, Tuhan. Kalau dipanggil berarti tugasnya selesai ya Pak Andi ya? Oh ya pasti. Masa dipanggil masih mau dikasih tugas lagi? Loh, kan berarti pemerintah di dunia kekal. Nah, maksudnya tugasnya kita melayani yang bersangkutannya, Pak. Oh, gitu. Bukan Iya. tugas yang orang yang dipanggilnya, bukan. Maksudnya Widya itu. Enggak dong. Kalau kita yang dipanggil, kita yang selesai toh. Ya, Widya. Iya. Iya, selesai. Pak Keki sehat. Puji Tuhan, cuma yang minta vitamin C beli mahal saya bayar semua. D3 5.000, tak tambah yang mana 3.000 8.000. Dari 5 nggak apa-apa 10.000. Wes sikat terus wes. Oke. Kita tutup dalam doa ya. Ya. Saya minta Ibu Dorsila boleh pimpin kita dalam doa. Mic-nya belum ya di-unmute. Ya, silakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau yang terus mengurus kami sedemikian rupa sehingga iman yang ada pada kami terus tetap terpaut padamu. Ya. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Engkau menjaga kami bukan saja tubuh jasmani kami, tetapi terpenting adalah jiwa kami yang dijaga Tuhan sedemikian rupa sehingga pertumbuhan iman kami tiap hari Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk semua itu. Dan pada kesempatan ini kami mengucap syukur secara khusus untuk perjumpaan kami di dalam Zoom. Kami telah membahas bagaimana kasih anugerah Tuhan yang kekal bagi kami. Kami tahu bahwa kami manusia yang jahat, kami manusia yang berdosa. Tetapi atas anugerah Tuhan sendiri, keputusan, kerelaan, kehendak Tuhan sendiri, maka kami boleh dipanggil dan dilimpahkan dengan kasih karunia untuk hidup bagi Kristus. Biarlah belajar dari perempuan ini, kami juga
melihat bagaimana ketika kami ada di dalam Kristus, mungkin ada hal-hal yang menyakitkan kami, tetapi kami boleh belajar untuk tetap bersabar, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan terus-menerus tiap hari, sampai akhirnya kami melihat benar-benar bahwa kehidupan kami terpola untuk kemuliaan Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik rekan-rekan kami di dalam Zoom maupun rekan-rekan kami yang merupakan kenalan kami, mereka yang sedang bergumul untuk sakit penyakit COVID. Kami berdoa juga untuk sakit penyakit lain, pergumulan-pergumulan lain. Tapi kami tahu bahwa hanya Tuhan adalah Allah tempat sandaran kami. Di luar dari Engkau tidak ada pertolongan yang sejati. Pertolongan di luar Tuhan adalah pertolongan yang sia-sia. Maka belajar dari itu, kami berdoa dan berharap pada Tuhan. Bila Tuhan berkehendak untuk anak-anak-Mu yang dalam tantangan mengalami ini, permohonan kami adalah kuatkan iman kami agar kami tetap bersabar, kami tabah untuk menjalani semua itu sebagai bagian iman kami. Kami tidak mengerti apa maksud Tuhan, tetapi kami tahu bahwa semua itu kami hadapi dengan iman kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang mendukung kami. Berkati mereka yang sakit dengan kesembuhan jika itu Tuhan kehendaki. Tetapi jika tidak, Tuhan kuatkan anak-anak-Mu untuk menghadapi semua itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Mereka yang saat ini kehilangan keluarga oleh karena wabah ini, kami tetap berdoa untuk mereka. Taruhlah penghiburan yang sejati di sekitar mereka, di dalam mereka, sehingga mereka menghadapinya dengan sesadar-sadarnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun keluarga terdekat, orang-orang terdekat meninggalkan mereka, tetapi Tuhan akan tetap menghibur, Tuhan akan terus menolong mereka sehingga hidup di dalam Tuhan dan ada penghiburan sejati yang mereka peroleh. Terima kasih juga Tuhan untuk malam hari ini, dalam semua komunikasi yang sudah kami bangun. Tuhan taruh semua pembelajaran ini dalam ingatan kami, dalam hati kami, ketika kami berhadapan dengan semua yang terjadi di sekitar kami. Kami boleh kembali mengingat firman-Mu dan kami belajar sesuai dengan hidup sesuai dengan firman. Berkati anak-Mu yang selalu setia menemani kami, menolong kami untuk memahami firman-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan hikmat yang datang dari Tuhan, terus bertambah-tambah. Anugerah Tuhan terus bertambah-tambah dalam anak-Mu, sehingga dengan anugerah Tuhan, anak-Mu boleh dipakai secara luar biasa untuk kami bertambah-tambah juga di dalam Tuhan. Terima kasih. Akhirnya Bapa, kami akan bisa satu dengan yang lainnya. Mari dan lihatlah akan kami, jagailah akan kami sebagaimana kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini kami beristirahat dengan baik. Besok ada tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami lakukan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Ini doa yang singkat. Kami boleh persembahkan doa ini kepada Bapa di surga demi Kristus. Amin.